Itu pada halaman halaman berapa? Nih, halaman 27. Nah, sudah kelihatan untuk ininya share screen dari Pak Guru? Kelihatan. Oke. Ya. Oke, kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Ya. Atau pola aritmatika. Kita aja langsung aja ya. Definisi. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap. Nah, ini ya, nanti langsung aja ke contoh. Bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Ya. Jadi kita dari definisi ini udah tahu ya, suatu barisan bilangan yang mempunyai beda dan bedanya itu tetap. Perhatikan juga barisan bilangan berikut. Coba kita lihat. Yang A itu kan 1, 4, 7, 10, 13. Kira-kira itu mempunyai beda. Bedanya sama apa enggak? Sama ya? Berapa bedanya? Bedanya berapa? Ini dah, ini ke sini berapa? Nah, ini semua ini adalah bedanya 3. Nah, ini yang disebut dengan barisan aritmatika. Jadi apa? Bedanya itu selalu sama. Paham ya? Contoh lagi ini. 2, 8, 14, 20. Ini disebut barisan aritmatika apa tidak? Iya, bentar. Ini berapa? 6. Nah, bedanya 6. Ini? Oh ya. Iya. Nah, ini? Aritmatika. Nah, ini disebut barisan aritmatika. Karena apa? Mempunyai beda sama. Coba lagi. Yang terakhir, yang ini? Iya. Ini iya nggak? Iya. Min 5. Iya. Bedanya sama, yaitu berapa? Ini ke sini min 5, ini ke sini min 5, ini sama yaitu min 5. Nah, itu yang disebut dengan barisan aritmatika. Paham ya? Paham ya? Jadi mempunyai beda sama ya. Ini min 5, ini 5. Nah, ini disebut barisan aritmatika. Lanjut. Contoh tadi ya. Ini tadi bedanya sama, ini bedanya juga sama. Ini 6 ya kan, tadi Pak Antum bilang kan, ininya sama 333, dia mempunyai beda 6. Yang ketiga juga sama. Nah, yang disebut beda B-nya itu adalah 3. Oke, dari penjelasan ini ada yang ditanyakan dari Pak Guru? Paham ya? Yang namanya aritmatika itu yang penting bedanya sama. Tuh, paham ya? Lanjut. Nah, ini tadi. Nah, jika UN itu adalah suku yang ke N atau urutan yang ke N adalah dari suatu bilangan aritmatika, maka berlaku beda itu sama dengan UN min 1. Artinya apa? Artinya bahwa ini anggap aja ini UN. Kalau ini U1 dan di sini ini adalah U1, misal U1, ini adalah U2. Maka untuk mencari beda itu rumusnya apa di situ? Beda sama dengan UN ya, U2 kurang U1. U2 dikurang dengan U1. Paham ya? Atau boleh selain U2 dikurang U1, yang penting kalau di sini 4, kalau di sini adalah U3, berarti boleh U3 dikurang berapa? U2. Seperti itu. Maka rumusnya ini. Ya kan? Beda itu kalau N-nya 10, misalnya UN-nya 10, maka U10 pasti dikurangi dengan UN-1, berarti berapa? 10 dikurang 1, berarti U berapa? U9. Paham ya? Paham ya ini ya? Kalau U-nya 12 berarti U12 dikurangin U11.
Itu ya, paham ya? Ini untuk mencari beda. Ini beda. Ingat, beda atau selisih. Ya, jadi rumusnya ini. Kalau kamu bingung dengan rumusnya yang penting kalau ketemu ini, angka ini, kalau ada barisan ini berarti ya urutannya U2 dikurang U1, U3 kurangi U2 dan berikutnya. Seperti itu ya, itu beda. Kita kalau ini nggak usah, langsung aja kita ke rumus. Nah, perhatikan. Untuk mencari suku ke N, nah kita mempunyai rumus suku ke N. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmatika ini rumusnya, langsung aja. Diingat ya. A itu apa? A itu adalah suku yang pertama. UN adalah suku yang ke N atau urutan yang ke N, sedangkan A adalah suku yang pertama. Suku yang pertama yang mana? Ya yang paling awal, ya. Yang paling awal. Nah, kalau B itu adalah bedanya. Terus N itu adalah banyaknya suku. Langsung aja ke contoh soal. Lihat contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-8 atau urutan yang ke-8 ya. Urutan yang ke-8 dan ke-20 dari barisan min 3, 2, 4, 12. Nah, dari situ kita bisa lihat angkanya. Nih, barisannya seperti ini. Berarti posisi A-nya berapa? Min 3. A-nya min 3. A itu adalah urutan yang pertama. Kurang 8, kurang 1, dan kurang B. A-nya adalah min 3. A itu adalah suku pertamanya adalah min 3. Bedanya berapa? Bedanya berarti ya tinggal U2 dikurangin U1. U2-nya berapa? 2 dikurangin U1. Kenapa kok menjadi 5? Siapa yang bisa menjawab? Nah, min ketemu min. Ditambah. Min ketemu min hasilnya plus. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 3. 2 ditambah 3 kok 3? Berapa? 5. Nih, paham ya? Jadi kita udah tahu, udah punya beda, sudah punya A, punya beda. Kalau ditanya suku ke-8 berarti urutan yang ke-8 berapa? Gitu. Urutan ke-8 sudah diperoleh bahwa urutannya ke-8 sama dengan UN sama dengan min 3 ditambah N min 1B beda UN. Kalau yang ditanya urutan ke-8, suku ke-8 tinggal diganti ini. Urutan yang ke-8, 8 sama dengan min 3. A-nya udah ketemu kan? Ini A-nya. Min 3 ditambah 8, N-nya ini. N-nya ini kan diganti 8. N-nya ini di 8 dikurang 1. Bedanya udah ketemu 5, ini bedanya. Nah, hasilnya sama dengan ya min 3. 8 kurang 1 berapa? 8 kurang 1, 7. 7 kali 5? 7 kali 5 berapa? 35. 35. Min 3 berarti di sini ya. Min 3 ditambah 35 berapa? Utang 3 punya 32. Uang. Nah, 32. Ini ya caranya ngerjain. Paham ya? Kalau yang ditanya sekarang U yang keberapa? U yang ke-20. Berarti tinggal diganti ini. Dari N yang 8, N-nya yang tadi 8 diganti U20, A-nya ini kan. Rumusnya kan A dalam kurung N min 1 beda. Nah, ini tinggal diganti. Ininya diganti 20, ini jadi 20, udah tinggal kurangin. Min 3 ditambah 20 dikurang 1, 19. 19 kali 5. Siapa yang bisa? 19 kali 5. 50 tambah 50 ditambah 45 kan? 95. 95 ditambah min 3 ya tinggal 92. Paham ya? Oke ya, bisa ya ini ya. Kita lanjut. Nih, barisan aritmatika. Nih, jawab. A-nya berarti berapa ini? A-nya berapa? Siapa yang bisa? A-nya adalah 2. A itu adalah suku.
Bedanya berapa? Ya, 1 dikurangin 2 sama dengan 3. Min 2. Wih, 1 dikurangin 2 berarti berapa? 3. Yang artinya ditambah. UN, nah ini artinya UN. UN itu suku yang terakhir, suku yang paling terakhir. UN-nya berapa? UN-nya adalah 40 nih, suku yang paling terakhir. Atau suku yang paling terakhir adalah 40, ya kan, UN. Yang ditanya, kira-kira barisan ini ada berapa? Angkanya itu loh, ada berapa sampai ke 40 gitu. Kalau kita menghitung manual ya kebanyakan kan 1 ditambah 4 berapa? Tambah 3 kan 4 7. Habis 7 berapa? 8. Bedanya 3 loh, lihat bedanya 3 ini. Habis 7 berapa? 10, 13, 14. Nah, nanti kira-kira ada berapa barisannya? Ada berapa angka sampai ke 40? Nah, kalau kita menggunakan cara manual ya ketemu. Cuma lama. Maka kita menggunakan cara yang tadi, rumus tadi. Kita ingat rumus yang pertama adalah nih, UN sama dengan A plus N min 1 B beda. Ya tinggal masukin U yang ke 40 itu hasilnya 40. A-nya min 2 udah ketemu ya, A-nya min 2. Ditambah N, nah ini yang ditarik. Min 1, 3. Maka ketemu 40. Nah, ini kenapa kok bisa 3N? Ya ini dikali asosiatif. Ini kali ini kali ini. Ya kan? Jadi ini kan hasilnya kalau Pak tulis kan min 2 ditambah kan 3 kali N kan 3N, ya kan? Dikurangin 3 kali 1 berapa? Min 1. Salah ya. Benar berapa? 3. Nah, hasilnya 3. Oke ya, udah ketemu kan? Nah, habis itu kita pindah ke sini sama dengan 3N min 2 ditambah min 2 dikurangin min 3, utang 3, utang lagi 3, berarti tinggal berapa? Utang 2, utang lagi 3, berarti utangnya nambah kan? Jadi utang 6. 6 utang 2 tambah utang 5. Udah ketemu kan nih jawabannya. Tinggal kita mencari ini. Ya kan? Ini pindah ke sini, sama ya. Atau ini kalau kamu bingung ini pindahin ke sini. Nanti tinggal dibalik. 3N sama dengan 45. Maka N-nya karena 20 N-nya sama dengan 15. Paham ya ini ya? N sama dengan, kalau kayak gini kan tinggal nih. Ini kan kalau Pak Anto kasih panah, ini kan tinggal N itu sama dengan 45 apa? Dibagi dengan berapa? 3. N-nya sama dengan 45 bagi 3 15. Nih, ini loh, hasil 15 itu dari situ. Tuh, paham ya? Berarti jadi banyaknya angka yang ada itu adalah 15. Oke. Jadi banyaknya suku dari barisan di atas adalah 15. Oke, sekarang deret. Deret itu apa? Deret itu adalah penjumlahan dari semua suku. Merupakan suku-suku dari suatu barisan. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ke berapa? Sampai yang ke suku yang ke N. Contoh langsung aja. Nih. Nah, rumusnya itu menggunakan nih. SN, berarti kan UN. Sekarang SN. SN itu adalah direct, artinya semua dijumlahin. Ini contoh aja, langsung aja. Nih, diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 3, 11, 14
Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jadi ini justru dijumlah. Nih. Jumlah kelima suku. Insya Allah kalau ini manual bisa 2 tambah 5, 7. 7 tambah 8, 15. 15 tambah 11, 26. 26 ditambah 14, 40. Hasilnya kan 40 ya kalau kita secara manual gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan rumus, nah kalau soalnya ini cuma ada 5. Coba kalau N-nya ada 1000, nah kamu kan bingung. Mau jumlahin semua juga nggak akan bisa gitu. Kalau cuma 5 insya Allah bisa. Tapi kita buktikan menggunakan rumus. Apakah benar tadi? S5 sama dengan 2 tambah 5 tambah 5 tambah 11 sama dengan 14. S5 sama dengan hasilnya sama dengan berapa tadi? 4 40 ya. Ini ya. Bener kan? 2 tambah 5 tambah 8 tambah 5 tambah jumlah semua hasilnya adalah 40. Coba cek bener nggak? Benar. Tapi nah, kalau dicek ini yang penting kamu tahu OS itu adalah penjumlahan. Nah ini kenapa kok bisa 40? Karena dia menggunakan apa tuh? Kita dibolak-balik, diurutkan dulu dari yang kecil, diurutkan dari yang besar. Terus habis itu dijumlah semua, kan hasilnya semuanya sama-sama 16 kan? Nah 16. Nah karena ini ada 2 kali, maka terus 16 itu dibagi 2 gitu. Ini 16, ini 16, 16 sama dengan 16 kan? 5 kali 16 sama dengan tadi ya. Nah habis itu karena ini 2 S5 maka S-nya ada 5 sukunya adalah 40. Nah ini. Nah maka nanti langsung aja Pak Anto akan berikan rumusnya aja langsung biar kalian lebih paham. Ini biar cepat. Nih langsung. Ini untuk memperoleh rumus ya. Kita nggak usah kalian ketahuan, langsung aja ini rumusnya ini. Ini loh. Sn sama dengan nih. N dalam kurung A plus U atau Sn sama dengan N dalam kurung 2A plus N min 1 beda. Langsung ke contoh soal aja. S adalah jumlah N suku pertama, adalah suku pertama, B adalah beda, U adalah suku yang ke N. Itu ya, U adalah suku ke N. Contoh langsung soal aja. N adalah banyaknya suku. Langsung contoh soal. Nih, carilah jumlah 100 suku pertama. Coba bayangkan nih. 100 suku pertama dari deret nih 2, 4. Jawab. Nih, ini suruh menjumlahkan semua sampai 100. Coba kalau kamu nggak tahu rumusnya, nggak tahu bisa nih 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12. Habis 6 berapa? 8. Habis 8 10. Nah, ini disuruh jumlah semua. Nah hasilnya berapa? Kan nggak tahu. Kalau kita nggak tahu rumusnya kita nggak akan bisa. Ya bisa sih bisa, cuma secara manual akan bikin lama gitu. Nah dengan cara S rumusnya ini. Terus rumusnya apa tadi? Nih Pak Anto tulis di sini aja ya. Sn itu sama dengan N per 2 nih ya. Ya N per 2 atau setengah kali N. N-nya ada berapa? 100 nih. N per 2 dalam kurung 2A nih ya. 2A ditambah dalam kurung N min 1 beda nih. Wah, setengah atau 100, N-nya kan 100, berarti 100 dibagi 2 atau 100 kali setengah, A-nya kan 2 kali ya 2A. Nah, 2A berarti 2A berarti 2 kali 2 kali 2 ya, ditambah N-nya 100 ya, 100 dikurang 1 bedanya berapa? Bedanya adalah 4 nih ya. Ini salah, ini bedanya 4. Bedanya adalah 2 ya. Nah, bedanya adalah 2. Benar, tinggal dimasukin. Rumusnya adalah sama dengan tuh 50, 2 kali 2 kan 4. Ini 100 dikurang 1 berapa?
99. 99 kali 2 198. 88 dijumlahin sama dengan 4 ditambah 199. 50 kali 202 sama dengan ini loh jumlahnya. Lebih cepat kan? Coba kamu bayangkan kamu menghitung 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah berapa lagi 16 tambah ini sampai 100 suku yang pertama. Kamu akan kewalahan menghitung ya, akan nggak bisa gitu. Makanya kita menggunakan rumus ini, rumus yang ini. Di buku kalian juga udah ada, bisa melihat. Oke ya, jadi jumlah suku pertama deret tersebut adalah 10. Contoh yang ketiga. Nih. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Coba bilangan asli kelipatan dari 3 kurang dari 100 ya otomatis kan 3, 6, 9, 12 sampai ke 99. Nah, kita bisa tahu A-nya berapa? 3. B-nya berapa? B-nya adalah 3. U-nya, U itu U yang paling terakhir. Yang paling terakhir udah jelas, yang paling terakhir UN-nya itu nih 99. Kalau kita sebenarnya ada 2 rumus ya, kalau ini udah tahu ya kita tinggal masukin aja. UN-nya adalah 99. Nah, udah ketemu U-nya ini kan udah ketemu. 93 sama dengan 3 plus N min 1 beda. UN-nya kan udah ketahuan ini. Paham ya? UN udah. Tinggal mencari apa? Ini loh yang belum tahu. Kira-kira angkanya itu ada berapa ya? Ada berapa sih kelipatan 3 sampai ke 99 itu ada berapa? N-nya ada berapa? Ya, nih langsung aja ya. Ini kan 3N. Yang tadi ya rumus ya. Nih, hasilnya kan tinggal 99N. Maka N-nya sama dengan 99 dibagi 3 sama dengan N-nya 34. Kalau udah tinggal masukkan rumus. Jadi jumlah deret aritmatika adalah nih, setengah N UN 1. Yang setengah kali N-nya 33, 3 ditambah 92. Nih. Oke ya. Jadi kalau kamu bingung, tadi aja pakai rumus ini nggak berapa. SN sama dengan N per 2 ya, per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 beda, tinggal masukin aja angkanya. N-nya 32, A-nya tadi berapa? Ya kan? A-nya 3, 2 kali 3 ditambah N-nya berapa? N-nya 33, 33 kurang 1 bedanya 3, tinggal hasilnya ini. Oke ya, ini ya. Oke, udah selesai. Oke, ada pertanyaan dari Pak Guru? Dari penjelasan dari Pak Guru tadi? Tadi SN rumusnya apa saya mau catat. Oh, SN. Kalian lihat di buku halaman 29. Ya, SN rumusnya setengah tuh ya, di buku ada. Nah, dilingkarin ya, di situ udah ada SN itu sama dengan setengah N per 2 atau N per 2 kalau bingung ya, N per 2 sama dengan. Makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Pak Anto stop dulu. Nah, ada 17 siswa ini, yang lain kemana ini? Nanti dicek ya ketua kelas ya, kasih tahu siapa yang nggak ada. Tapi Pak Anto juga punya link ya. Tadi yang tidak mengisi link berarti Pak Anto anggap tidak hadir. Ya, lumayan loh. Hadir saja dan nilainya 90. Oke, sekarang kalian lihat di buku paket. Ya, di buku paket. Nah, halaman berapa ya?
geometri ntar ya, setelah minggu depan ya. Oke, contoh ini aja, contoh soal aja, contoh soal halaman 26 ya. Berarti kan 26. 29. Hah? Apa? Ada. Halaman 29. Suatu gedung pertunjukan memiliki 30 baris kursi ya. Baris paling depan berisi 20 kursi, baris yang kedua 24 kursi dan seterusnya, sehingga kursi pada baris di belakang selalu lebih 4 kursi dari baris kedepannya. Tentukan banyak kursi di baris paling belakang. Yang B, banyak kursi di gedung tersebut. Nah, di situ udah kelihatan polanya ya. Polanya kan yang pertama 20. Nambah berapa lagi? 24. Nambah lagi 28. Habis 28 berapa? 32 ya kan? Lihat. Ya, jadi nih pantau sekali dulu. Biar enak. Nah, dulu. Ini ya. Jadi udah kelihatan di situ kan 20. Habis 20 berapa? 24. Nah, ini nambah 4 udah kelihatan, itu adalah barisan aritmatika. 28. Terus nambah 4 30. 2 terus 36. Udah kelihatan angka ini adalah barisan aritmatika karena mempunyai beda sama, yaitu bedanya berapa? 4. Ya kan? Udah kelihatan bedanya 4. Kalau yang ditanya, jadi banyak kursi pada baris belakang adalah, jadi ditanya berarti U yang ke N. Yang pertama itu adalah U yang ke N. Yang pertama adalah U yang ke N, barisan yang ke belakang. Nah, di situ rumusnya adalah UN sama dengan A N-1 beda, udah kelihatan. A-nya berapa? A yang pertama, suku pertama 20 ya, 20. A-nya 20. Terus bedanya udah kelihatan? 4. Nah, terus N-nya berapa? 30 ya di situ ya. Karena 30 baris, berarti otomatis 30 apa? 30 baris, 30 N-nya ya. Berarti tinggal masukin aja UN sama dengan A-N-1 kali beda. Jadi di situ 20. Nah, hasilnya berapa? 136. Ya kan? Hasilnya 136. Nah, yang kedua, itu yang ditanya jumlah semua kursi. Ya, jumlah semua kursi kalau kursinya itu ada 30 baris. Sedangkan setiap baris itu beda 4. Itu berarti otomatis yang B itu kan kalau kita tulis itu kan 20 ditambah 24 ditambah 28 sampai terakhir ditambah berapa? 130. Nah, paham ya? Nah, terakhir berarti ditambah 136. Maka kita bisa menggunakan rumus, tinggal masukin aja SN sama dengan, boleh. Kalau kamu bisanya menggunakan N per 2 tadi boleh. Yang di atas tadi N per 2 dalam kurung misalnya 2A ya ditambah N ini ya min 1 kali beda ini. Pakai ini juga bisa, tinggal masukin aja. N-nya berarti jumlahnya adalah 30 dibagi 2, A-nya berapa? 20 ditambah N-nya berapa? 30, bedanya berapa? 4 gitu. Hasilnya tuh sama nanti. Atau kalau bingung-bingung ya pakai rumus yang itu, N per 2 A ditambah UN. Hasilnya nanti akan ketemu sama dengan 2340 kursi. Oke ya. Bisa? Bisa? Nah, sekarang ini tugas dari
Nah, tugas dari Pak Anto, kalian tulis aja. Di buku paket kayaknya ada nih. Pak Anto cek dulu di buku paket dulu. Halaman 36. Udah, halaman 36. Udah, halaman 36. Nah, kalian kerjakan nomor 9. Oke ya, nanti Pak Guru akan berikan link worksheet ya, link worksheet. Kalian kerjakan ya dengan cara ya. Kan habis ini kan selesai ya. Dengan cara nanti kalian tulis di situ ya, dengan caranya nanti Pak Guru akan berikan link worksheetnya. Nanti setelah itu kalian kirim seperti biasa ya. Jangan lupa menuliskan apa? Nah, kelasnya sama nama lengkapnya. Kemarin ada yang belum menuliskan nama kelasnya sama nama lengkapnya. Jadi Pak Anto bingung itu mengoreksinya. Gitu. Oke ya? Bisa? Insya Allah. Nah, nanti Pak Anto akan kirimkan link soalnya ya nomor 9 itu. Atau gini aja dah, biar Pak Anto biar lebih mudah gini aja. Soalnya ini kamu kerjakan di GCR aja, ditulis di buku ya, ditulis di buku, habis itu foto kirim ke GCR gitu. Ya, nanti tugasnya Pak Anto akan kirim. Oke? Ya. Cuma satu soal insya Allah bisa. Di situ dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 35 kursi pada baris pertama dan setiap baris berikutnya memuat 5 kursi lebih banyak. Otomatis kan yang pertama 35, baris kedua jadi berapa? 5 kursi lebih banyak. Awalnya 35 menjadi 40. 40 habis 40 45 ya kan? Terus 50 dan seterusnya. Dan barisnya ada 12 kursi. 12 baris kursi. Jumlah kursi dalam gedung menunjukkan pertunjukan tersebut adalah berapa? Oke ya. Ini nanti silakan nanti dikerjakan di GCR, nanti Pak Anto akan kasih tugasnya di situ ya, nanti hasilnya berapa. Ya, ada pertanyaan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Udah cukup ya. Oke. Nanti setelah ini kan masih ada waktu setengah jam ya. Nanti silakan untuk dikerjakan. Oke. Pak Guru akhiri ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.